Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aurayana. Nah, pada video kali ini kita akan mulai part kedua ya, melanjutkan yang pertama sebelumnya. Dari pembahasan soal asli OSNP IPA SD tahun 2025, kita akan bahas 3 soal lagi di video ini. Tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Gangguan fotosintesis akibat intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi dikenal dengan istilah fotorespirasi. Pada fotorespirasi oksigen, hasil reaksi terang fotosintesis tidak dapat dilepaskan ke lingkungan. Selain itu, titik-titik yang diperlukan untuk reaksi gelap fotosintesis juga tidak dapat masuk ke dalam. Hambatan pertukaran gas tersebut juga terjadi akibat menutupnya struktur titik-titik sebagai respon untuk mengurangi resiko dehidrasi. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik ini itu kira-kira apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah karbon dioksida dan stomata. Kenapa demikian? Perhatikan, strategi berpikir untuk membahas soal ini supaya dapat jawabannya, perhatikan hubungan sebab akibat pada soalnya. Saat intensitas cahaya terlalu tinggi, tumbuhan berusaha mengurangi penguapan air sehingga bagian tertentu pada daun itu menutup yang akibatnya pertukaran gas itu terganggu. Gas yang dibutuhkan pada reaksi gelap fotosintesis adalah karbon dioksida, sedangkan struktur tempat keluar masuknya gas pada daun adalah stomata. Itulah alasannya untuk yang singkat-singkatnya. Tapi di sini coba kita bahas secara lebih detail. Fotorespirasi adalah gangguan pada proses fotosintesis yang terjadi ketika intensitas cahaya terlalu tinggi. Pada kondisi tersebut, tumbuhan berusaha mengurangi kehilangan air agar tidak mengalami dehidrasi. Salah satu caranya adalah dengan menutup stomata. Nah, fungsi stomata adalah merupakan celah kecil pada permukaan daun yang fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran gas, yang kedua, tempat masuknya karbon dioksida, dan yang ketiga, keluarnya oksigen serta uap air. Ketika stomata menutup, apa yang akan terjadi? Yang pertama, oksigen hasil reaksi terang tidak dapat keluar. Untuk yang kedua, karbon dioksida dari lingkungan juga sulit masuk ke daun. Padahal karbon dioksida sangat diperlukan dalam reaksi gelap fotosintesis untuk membentuk makanan. Sehingga di sini jawaban yang tepat untuk yang A karbon dioksida, yang B adalah stomata. Itulah jawaban yang tepat untuk soal ini. Nah, sebagai informasi tambahan, perhatikan ya, banyak siswa hanya menghafal bahwa stomata adalah mulut daun tetapi tidak memahami hubungannya dengan fotosintesis dan penguapan. Ingat, kalau stomata terbuka, pertukaran gas lancar. Kalau stomata menutup, penguapan berkurang tetapi fotosintesis juga terganggu. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin mendapatkan pembahasan soal OSNP IPA SD 2025 seperti yang kita bahas di video ini, atau prediksi soal yang nanti insya Allah akan kami terbitkan mendekati Olimpiade tingkatan provinsi tahun 2026, kalian bisa banget untuk membelinya. Link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi kalau sudah ready ya. Check out sekarang. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Beberapa serangga melakukan metamorfosis tidak sempurna, di mana proses tersebut hanya melalui 3 tahapan, yaitu telur, titik-titik, dewasa. Serangga yang melakukan metamorfosis tidak sempurna termasuk ke dalam kelompok titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang A itu nimfa, yang B hemimetabola. Tapi kenapa demikian? Jadi untuk strategi berpikirnya, kunci soal ini adalah pada istilah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 tahapan perkembangan dan tidak mengalami fase pupa ataupun kepompong. Urutan tahapannya itu yang pertama telur, yang kedua nimfa, yang ketiga dewasa. Serangga dengan metamorfosis seperti ini disebut dengan kelompok hemimetabola. Nah, tapi kita akan coba bahas lebih detail ya. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan selama pertumbuhan. Pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk tubuh terjadi secara bertahap tanpa fase pupa. Tahapan-tahapannya sudah seperti yang aku jelasin tadi. Nimfa merupakan hewan muda yang bentuknya sudah mirip dengan hewan dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil dan alat reproduksinya belum berkembang sempurna. Serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna disebut hemimetabola. Contoh hewan hemimetabola adalah belalang, kecoa, dan juga capung.
Ada juga jangkrik sebagai salah satu hewan lainnya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang A nimfa, yang B adalah hemimetabola. Banyak siswa tertukar antara nimfa dan larva serta bemimetabola dan holometabola. Nah, perbedaannya itu apa? Nimfa bentuknya sudah mirip hewan dewasa, sedangkan larva bentuknya sangat berbeda dari dewasa ya. Jangan sampai dilupa untuk perbedaan ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Burung jalak Bali dan burung merak merupakan spesies khas di Indonesia. Keduanya memiliki corak warna yang indah. Burung jalak Bali hanya ditemukan di Bali, sedangkan burung merak tersebar di beberapa pulau. Kedua hewan tersebut masuk ke dalam kelas titik-titik. Kelompok kelas tersebut memiliki panas tubuh yang dihasilkan dari metabolismenya sendiri atau disebut memiliki mekanisme titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu apa? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang A, Aves, yang B, endoterm. Kenapa demikian? Jadi, strategi berpikir untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan dua petunjuk penting pada soal. Yang pertama, jalak Bali dan merak adalah kelompok burung, serta memiliki panas tubuh yang berasal dari metabolisme tubuhnya sendiri. Kelompok burung termasuk ke dalam kelas Aves dan memiliki mekanisme tubuh endoterm. Tapi kita akan coba bahas lebih detail. Perhatikan ya, di sini dalam klasifikasi makhluk hidup, burung termasuk sebagai kelas Aves dengan ciri-ciri umum Aves antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tubuh ditutupi bulu, yang kedua memiliki paruh, yang ketiga berkembang biak dengan bertelur, dan yang terakhir bernapas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung dapat menghasilkan panas tubuh dari proses metabolisme di dalam tubuhnya sendiri. Mekanisme tersebut disebut dengan endoterm. Karena mampu menghasilkan panas tubuh sendiri, suhu tubuh burung cenderung tetap stabil walaupun suhu lingkungannya berubah. Sehingga jawaban yang tepat yang A itu Aves, yang B adalah endoterm. Nah, di sini sebagai catatan, banyak siswa itu tertukar antara istilah endoterm, homoioterm, dan poikiloterm. Nah, perbedaannya apa? Endoterm itu adalah panas tubuh berasal dari metabolisme tubuh sendiri. Kalau homoioterm adalah suhu tubuh relatif tetap. Sedangkan poikiloterm adalah suhu tubuh mengikuti lingkungan. Burung dan mamalia termasuk sebagai hewan endoterm. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang baru dari pembahasan soal ini. Kita tutup video ini dengan latihan soal. Tetapi sebelum itu buat kalian adik-adik yang ingin melanjutkan ya ajang OSN ini di tingkatan provinsi maupun tingkatan yang lebih tingginya, kami sarankan belajar lebih serius dan menggunakan rangkuman materi OSN IPA SD sesuai dengan silabus OSN 2026 ini. Ya, link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Beli sekali bisa digunakan berkali-kali. Check out sekarang ya. Nah, itu dia tadi 3 soal asli yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat buat belajar kalian. Nah, di sini ada sebuah latihan soal ya, tipenya sama, isian singkat. Silahkan dikerjakan, sertakan jawaban kalian di kolom deskripsi kalau kalian sudah tahu jawabannya itu apa. Komen di bawah ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.